Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septane Asi dengan NIM 4423002 Sejarah Peradaban Islam. Video ini saya ajukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kawasan Islam Afrika Utara dan Spanyol. Di sini saya akan membahas 4 dinasti dan juga beberapa ibrah. Yang pertama ada dinasti Aghlabiyah, yang kedua ada dinasti Murabitun, dan yang ketiga ada dinasti Muwahhidun, dan yang keempat ada dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini didirikan pada tahun 800 Masehi oleh Ibrahim bin Aghlab. Ibrahim bin Aghlab ini adalah seorang perwira di bawah kekhalifahan Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid terjadi beberapa ancaman yang terjadi pada masa pemerintahannya, yaitu ada ancaman dari kaum Khawarij. Nah, Ibrahim bin Aghlab ini bisa menumpas ancaman tadi dan meminta wilayah kepada Harun al-Rasyid, dan diberikanlah oleh Harun al-Rasyid. Nah, sebagai penguasanya itu sebagai semi independen. Kenapa disebut dengan semi independen? Karena kekhalifahan Abbasiyah ini memberikan kebebasan kepada dinasti Aghlabiyah untuk mereka bisa bebas mengatur wilayah mereka sendiri, dengan syarat mereka harus membayar pajak ke Baghdad. Nah, salah satu kejayaannya pada masa pemerintahan Zidayatullah pertama. Pada masa kejayaan Zidayatullah pertama itu, beliau memperluas wilayah beliau hingga ke Sisilia, memperluas dan juga memperkuat militer ke Sisilia. Ada dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun ini didirikan oleh Yahya bin Ibrahim. Yahya bin Ibrahim ini adalah salah satu pelopor dari suku Lamtunah, yaitu sebuah gerakan keagamaan yang dilakukan oleh suku Lamtunah, bagian dari suku Sanhaja yang ada di Yaman pada tahun 1040 Masehi. 1040-an Masehi. Nah, dinasti Murabitun ini tujuan dari dinasti Murabitun ini adalah ingin menyebarkan ajaran agama Islam yang lebih murni dan juga lebih terarah di bagian Afrika dan juga Spanyol. Nah, pada masa Yahya bin Tafshin, dinasti Murabitun ini mengalami perkembangan dan juga kemajuan, yaitu salah satunya adalah Yahya bin Tafshin ini menyebarkan dan memperluas kekuasaan Murabitun ini hingga Afrika dan juga bagian Spanyol, dan juga ingin memperkuat pertahanan pemerintahan mereka sebagai militer yang ada di kawasan Afrika dan juga Spanyol. Terus faktor kemunduran dari dinasti Murabitun ini pada masa pemerintahan Ali bin Yusuf. Ketika Yusuf bin Tafshin ini meninggal, setelah kematian beliau digantikan oleh anak beliau yang bernama Ali bin Yusuf. Ali bin Yusuf ini menggantikan ayahnya, tetapi beliau hanya berfokus kepada jihad dan juga keagamaan saja, sehingga meninggalkan yang penting bagi sebuah pemerintahan seperti politik dan militer, yang menjadikan itu salah satu faktor kemunduran dan kehancuran dari dinasti Murabitun sendiri. Dan juga dinasti Murabitun ini faktor eksternnya adalah pemberontakan dari dinasti Muwahhidun. Selanjutnya kita masuk ke dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun ini didirikan oleh Ibnu Tumar pada awal abad ke-12. Nah, ajaran yang ditekankan pada dinasti Muwahhidun ini adalah ajaran tauhid atau keesaan Tuhan. Nah, kenapa dinasti Muwahhidun ini sangat menekankan ajaran tauhid? Karena mereka itu percaya bahwa masyarakat itu perlu kembali kepada ajaran Islam yang murni dan juga menghindari praktik-praktik agama yang menyimpang. Mereka itu
itu membawa perubahan besar dalam praktik keagamaan dan juga menekankan reformasi keagamaan yang ketat juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya kita masuk ke dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 Masehi yang mereka itu berhasil menguasai Mesir. Nah, keunikan dari dinasti Fatimiyah ini adalah dari ajaran mereka, yaitu mereka itu beraliran Syiah Ismailiyah, yaitu mereka mempercayai Imam ketujuh. Dan yang membuat mereka itu berbeda dari kebanyakan dinasti yang lainnya. Nah, tujuan dari tugas pertama dari dinasti Fatimiyah ini adalah meyakinkan umat Islam itu bahwa mereka itu adalah keturunan dari Fatimah, yaitu putrinya Rasulullah dan istrinya dari Ali bin Abi Thalib. Itu yang bisa saya sampaikan, beberapa poin penting dari 4 dinasti, dan saya akan menjelaskan beberapa ibrah yang saya ambil dari beberapa dinasti. Yang pertama adalah dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini yaitu mereka itu bagaimana pentingnya kita itu menjaga kestabilitasan politik dan juga ekonomi di wilayah yang tentunya menjadi pusat kekuasaan, dan juga agar negara tetap kuat, dan mereka juga mendorong kemajuan peradaban di bidang pertanian dan juga di bidang perdagangan dan juga di bidang arsitektur. Terus juga dari dinasti Murabitun yaitu bagaimana kesadaran dan juga kesederhanaan dan juga ketaatan mereka pada ajaran agama Islam yang bisa mempersatukan banyak orang. Nah, mereka itu juga berhasil melindungi kaum muslim dari dari Spanyol dan juga Afrika Utara dan invasi dengan kekuatan militer mereka yang sangat kuat. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Septani Elsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.